Kaget lah si Bu Eda. Jadi yang selama yang pertama dilihat si Epul, yang kedua berarti bukan si Epul, itu arwahnya si Epul. Terus Bu Eda ingat sama impiannya sebelumnya. Dia itu bermimpi kedatangan seorang murid minta tolong dan mengucapkan, "Bu, tolong kaki saya." Pas Bu Eda duduk di meja, Bu Eda lihat ke bawah, ternyata si Epul itu ada di bawah sambil memandang. Terus si tangannya itu memegang kakinya Bu Eda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Panceng Channel. Mudah-mudahan dulur Panceng selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menceritakan kisah dari narasumber seorang pesuruh sekolah SMP yang terjadi sekitar tahun 2017 yang berlokasi Kabupaten Sumedang. Ya, beginilah ceritanya. Waktu itu sekolah lagi libur panjang, sudah kenaikan kelas. Berjalannya waktu, seminggu sebelum masuk sekolah, salah satu guru dari SMP itu, kita sebut aja namanya Bu Eda, dia itu bermimpi kedatangan seorang murid dan berkata, "Bu, tolong kaki saya." Menjelang 3 hari masuk sekolah, Bu Eda mimpi lagi. Seperti mimpinya sama seperti yang pertama, kedatangan salah satu murid dan berkata, "Bu, tolong kaki saya." Terus setelah pas waktu masuk sekolah, Bu Eda itu jam 6 pagi udah ada di sekolah karena jarak rumah Bu Eda ke sekolah itu agak jauh. Jadi Bu Eda itu pagi-pagi itu udah ada di sekolah. Di sana ada Pak Usman. Pak Usman itu seorang pesuruh sekolah ya, lagi beres-beres. Terus Bu Eda juga beres-beres, membantuin Pak Usman beres-beres kantor. Jam 6 lebih 30 menit, Bu Eda itu masuk ke ruangan kelas tempat dia mengajar. Pas dia masuk ke kelas, Bu Eda kaget karena di dalam kelas itu udah ada murid, ya kita sebut aja muridnya itu namanya si Epul. Jadi si Epul itu udah ada di kelas, tapi dengan keadaan si wajahnya itu nunduk gitu. Terus Bu Eda menyapa si Epul, "Epul, kamu pagi-pagi udah di sekolah, kamu rajin sekali." Tetapi si Epul tidak merespon. Si Epul diam sambil bertunduk itu diam. Si Bu Eda juga sambil beres-beres bangku, beres-beres apa gitu. Pas jam menunjukkan jam 6:30, barulah datang murid-murid sama guru-guru
Pas jam 7 masuklah ke kelas. Pas masuk ke kelas, Bu Eda duduklah di bangku tempat mengajar. Pas lihat ke tempat si Epul, ternyata si Epulnya udah nggak ada. Kaget lah. Si Bu Eda itu kaget, si Epul kemana? Tadi ada, sekarang nggak ada gitu. Tetapi si Bu Eda itu tidak memperlihatkan wajah takut apa gimana karena takut mempengaruhi ke muridnya, nanti muridnya itu ikutan takut gitu. Ya biasa aja mengajar biasa, seperti biasa mengajar Bu Eda, karena Bu Eda itu tidak terlalu memikirkan kejadian yang tadi dengan kehadirannya si Epul. Pas ya pelajaran udah beres, bubar pulang. Pas hari kedua, sama seperti kemarin, sama seperti hari biasa, hari pertama. Jadi si Bu Eda itu pagi-pagi udah di sekolah sebelum murid-murid datang. Pas Bu Eda masuk ke kelas, ya mau beres, Bu Eda kaget juga karena si Epul udah ada lagi di kelas, tetapi dengan keadaan tidak melulu. Keadaan itu memandang Bu Eda. Jadi si Bu Eda itu kok si Epul kagak aneh gitu pandangannya itu mengandung auranya aura yang ke Bu Eda itu gak enak lah. Jadi si Bu Eda itu, ini ada apa sih Epul? Kok kemarin ada kemarin ada terus nggak ada, sekarang ada lagi, tetapi dengan wajah dan pandangannya itu yang beda sama Bu Eda. Bu Eda keluar, Bu Eda itu ketakutan keluar. Bu Eda manggil Pak Usman sini. Pak Usman, hari itu si Epul rajin sekali ya, pagi-pagi udah di kelas. Si Epul, kata Pak Usman. Si Epul yang mana? Itu si Epul, dia itu kemarin pagi-pagi udah di kelas, sekarang udah. Tetapi kenapa pas waktu belajar si Epul nggak ada? Ya si Pak Usman juga tidak memberitahu sama Bu Eda karena takutnya Bu Eda itu ketakutan. Datanglah murid-murid masuk ke kelas. Bu Eda duduk lah. Terus Bu Eda ngabsen satu-satu murid. Terus ngabsen satu-satu. Pas Bu Eda memanggil nama si Epul, si Epulnya udah nggak ada. Tetapi ada tetangga si Epul bilang sama Bu Eda, Bu, si Epul itu udah meninggal. 4 hari yang lalu si Epul itu meninggal kecelakaan. Dia dengan orang tuanya pergi mencari bambu bakar, kayu bakar ke hutan. Dia itu terjatuh ke jurang, terus mati, meninggal dunia dengan keadaan yang mengerikan. Kaki satunya nggak ada. Kagetlah si Bu Eda. Jadi yang selama yang pertama dilihat si Epul, yang kedua berarti bukan si Epul, itu arwahnya si Epul. Terus Bu Eda ingat sama impiannya sebelumnya. Dia itu bermimpi kedatangan seorang murid minta tolong dan mengucapkan, Bu, tolong kaki saya. Semakin takutlah Bu Eda. Di sana Bu Eda semakin takut, mulai terpengaruh takut. Terus, benar kamu itu
tadi ada si Epul. Bu, benar si Epul udah meninggal, benar. Bu Eda tuh keluar kelas menemui Pak Usman. Pak Usman, kata murid itu si Epul udah meninggal. Ya Bu, emang benar, si Epul itu udah meninggal. Kenapa nggak bilang kemarin? Ya takut ibu nanti ngajarnya bakalan takut kalau ngajar nggak konsen gitu lah, kata Pak Usman itu. Wah Bu Eda itu semakin takut, sampai masuk kelas. Langsung si bilang lagi ke tetangganya si Epul itu, benar udah meninggal. Iya Bu, udah meninggal, tetapi kemarin ada si Epul, tadi juga ada, tetapi kenapa setiap mau belajar si Epul nggak ada? Ya mungkin Bu itu arwahnya si Epul. Wah, takutlah si Bu Eda, semakin takut. Ya dengan berjalannya waktu, pelajaran udah habis, bubarlah. Sekolah itu udah bubaran, udah beres. Pas hari ketiga, si Bu Eda itu nggak mau masuk ke kelas karena takut ada si Epul. Minta dianterin sama Pak Usman. Pak Usman anterin ke ruangan karena takut ada yang kemarin itu ada si Epul kemarin. Ya terus sama Pak Usman diantar lah ke kelas. Setelah diantar ke kelas, Pak Usman keluar. Pas si Bu Eda melihat, alhamdulillah kata Bu Eda, ternyata sosok si Epul itu nggak ada. Dengan tenangnya Bu Eda, pas Bu Eda duduk di meja, Bu Eda lihat ke bawah, ternyata si Epul itu ada di bawah sambil memandang. Terus si tangannya itu memegang kakinya Bu Eda. Bu Eda itu kaget loh sambil menjerit, tolong. Bu Eda terus tolong Bu Eda. Setelah minta tolong gitu, si Pak Usman juga kaget. Si Pak Usman juga kembali lagi lari ke kelas nyamperin Bu Eda. Dilihat sama Pak Usman, Bu Eda itu lagi melotot sambil berkata, kaki saya, terus kaki saya. Tetapi si Bu Eda itu kayak nggak sadar, tapi melotot terus, si matanya itu melotot Bu Eda sambil berkata, kaki saya. Terus si Pak Usman itu lihat ke kakinya, nggak ada apa-apa. Bu sadar, Bu sadar, ada apa Bu, ada apa, nyebut astagfirullahaladzim, kata Pak Usman itu. Terus Pak Usman itu mengeluarkan kata-kata astagfirullahaladzim, tetapi si ibu itu tetap. Setelah itu datanglah guru-guru yang lainnya ikut masuk ke kelas sambil terus mendekati si Bu Eda. Sambil ada yang pegangin, ada yang apa, ada yang bilang Bu sadar. 10 menit kemudian Bu Eda pingsan. Kata kepala sekolahnya begini, Pak Usman bawa Bu Eda ke kantor. Anak-anak udah aja dibubarin lah. Ini Bu Eda ini ada apa? Terus Bu Eda dibawa ke kantor dengan keadaan pingsan ya. Bu Eda dengan keadaan pingsan. Pas dibawa ke kantor, si kepala sekolah bilang begini, Pak Usman, ini ada apa? Gak tahu Bu. Tadi itu pas Bu Eda masuk ke kelas, ujung-ujung menjerit minta tolong sambil bilang kaki saya. Ternyata di kakinya nggak ada apa-apa. Oh, kata si kepala sekolah. Pas si Pak kepala sekolah melihat kaki Bu Eda, ternyata
di kaki Bu Eda itu ada bekas tangan, ada bekas tangan, seperti tangan yang lagi megang gitu. Si pas sekolah juga kaget, lalu bilang sama Pak Usman, ini nggak ada apa, ini mah ada yang aneh. Udah aja Pak Usman ke kampung sebelah, tolong bawain Pak Ustadz ke sini, karena ini Bu Eda mungkin ada sesuatu yang mengganggu ke Bu Eda. Terus yang lainnya itu ada yang ambil air, ada yang ambil terus supaya Bu Eda itu sadar ya. Si Pak Usman pergi. Setengah jam kemudian Pak Usman datang beserta Pak Ustadz sama warga di 2 orang. Pas Pak Ustadz masuk ke kantor, Pak Ustadz bilang, ini ada apa? Ini Pak Ustadz, Bu Eda pas waktu di kelas ujung-ujung teriak sambil bilang kaki saya gitu. Terus kenapa ini Pak Ustadz di kaki Bu Eda ini ada seperti apa? Seperti tangan yang udah megang gitu. Jadi warnanya itu kayak kemerahan. Terus Pak Ustadz sama Pak Ustadz dilihat, oh ya ini. Terus Pak Ustadz bilang begini, tolong ambilin air di gelas. Terus sama Pak Ustadz itu dikasih doa. Kata Pak Ustadz ini kasih minum sama dimasukkan ke wajahnya. Terus kakinya itu yang ada bekas tangan itu dibasuh sama air ini. Terus sama guru-guru itu si air itu dibasuh-basuhnya ke Bu Eda. Alhamdulillah setelah dikasih air sama Pak Ustadz, Bu Eda itu sadar. Tetapi Bu Eda itu dengan keadaan lemes gak bisa apa-apa, kayak yang udah gimana gitu, seperti orang capek gimana lah. Kata Pak Ustadz, oh ini mungkin Bu Eda mungkin di kelasnya itu melihat ada sesuatu terus mengganggu ke Bu Eda gitu. Ya kata si Pak Usman teh, ya gini Pak Ustadz, sebelum terjadi begini tuh Bu Eda itu bermimpi katanya. Bermimpi dia itu kedatangan seorang murid minta tolong sambil bilang kaki saya. Ternyata setelah di kelas itu Bu Eda itu melihat sosok si Epul, padahal si Epul itu kan udah meninggal gitu Pak Ustadz. Ya kata Pak Ustadz begini, ya udah gini aja, ini Bu Eda udah aja diantar pulang karena takut terjadi sesuatu lagi, dan kamu Pak Usman beserta guru yang lainnya ikut saya untuk menemui keluarganya, karena rumah keluarga Saiful itu dari sekolah itu adalah 1 kiloan. Terus ya kalau begitu ayo berangkat. Terus Pak Ustadz itu sama Pak Usman beserta yang lainnya berangkat ke rumah Saiful, yang guru yang lainnya itu mengantarkan Bu Eda pulang. Setelah sampai di rumahnya Saiful, terus dia ada orang tuanya. Terus Pak Ustadz bilang, Bu, gimana kejadiannya Saiful itu meninggalnya gitu. Karena tadi di sekolah ada kejadian terus ada sosok Saiful muncul, sampai ada salah satu guru yang sempat pingsan, sekarang udah dibawa pulang. Terus si ibunya itu menceritakan kejadian gimana Saiful meninggal dengan kecelakaan, lagi ngambil kayu bakar, dia terjatuh dan kakinya hilang.
sekarang nggak boleh ketemu. Terus si Pak Ustadz minta diantar ke kuburannya, ke kuburan Saiful. Mari kita ke kuburan Saiful, kita berdoa bersama di sana. Berangkatlah ke kuburan Saiful. Terus Pak Ustadz di sana ya, melaksanakan doa sambil mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti yang tadi gitu. Terus Pak Ustadz bilang sama Pak Usman bilangin sama guru-guru di kelas, terutama kepala sekolah, besok kita adakan pengajian khataman Quran di sekolah supaya sekolah kembali steril dan mudah-mudahan sekolah di sana menjadi barokah gitu. Ya setelah itu Pak Usman bilang sama besoknya Pak Usman bilang sama guru-guru kepala sekolah bahwa kata Pak Ustadz kita harus mengadakan pengajian di kelas ini. Setelah melakukan pengajian di sana, alhamdulillah sekolah jadi aman lagi ya. Bu Eda kembali sehat, sosok Epul udah tidak muncul lagi. Ya mungkinlah itu akhir cerita. Semoga Dulur Panceg bisa mengambil hikmahnya dari cerita itu. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kami tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.